Baru hari pertama kerja, seorang OB magang dipermalukan di depan semua orang, bahkan ditendang oleh CEO cantik yang terkenal galak. Semua orang diam. Tak ada yang berani membela. Tapi siapa sangka, hanya dalam waktu 3 menit, kebenaran terungkap dan membuat sang CEO menyesal seumur hidup. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa sebenarnya pria sederhana itu? Saksikan sampai akhir, karena cerita ini bukan hanya tentang perhinaan, tapi tentang pelajaran hidup yang mungkin belum pernah kamu sadari. Jangan lupa, sebelum lanjut, subscribe channel ini, like video ini, share ke teman-temanmu, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pagi itu, suasana kantor terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya. Cahaya matahari menembus dinding kaca besar, memantul di lantai marmer yang mengilap, seolah menggambarkan betapa megahnya tempat itu. Suara langkah kaki berpadu dengan dentingan keyboard dan dering telepon yang tak pernah berhenti. Karyawan berlalu lalang dengan wajah serius, sebagian menggenggam kopi, sebagian lagi memegang berkas penting. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, di dekat pintu masuk yang tinggi dan terasa asing, berdirilah seorang pria dengan tubuh sedikit kaku, seolah tak menyatu dengan suasana. Namanya Ardi. Tangannya menggenggam erat gagang ember kecil yang ia bawa, sementara matanya menatap ke dalam ruangan dengan campuran rasa takut dan harap. Ini tempatnya ya? Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Sejenak ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar cepat. Baginya, ini bukan sekadar hari pertama kerja. Ini adalah awal dari harapan baru yang sudah lama ia tunggu. Ardi melangkah perlahan masuk ke dalam kantor, seakan setiap langkahnya terasa berat. Seragam yang ia kenakan tampak sederhana, kemeja biru muda yang sedikit kebesaran, celana hitam yang sudah mulai pudar warnanya, dan sepatu yang terlihat sering dipakai. Tapi di balik penampilan itu, tersimpan tekad yang begitu kuat. "Pak, ini ruangan cleaning service di mana ya?" Tanyanya dengan sopan kepada seorang karyawan yang lewat. Orang itu hanya melirik sekilas, lalu menjawab singkat tanpa senyum. "Di belakang, tanya saja ke bagian umum." "Baik, terima kasih Pak," jawab Ardi sambil sedikit membungkuk. Ia terus berjalan, meski ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang mulai mengarah padanya. Ada rasa canggung yang perlahan menyelimuti hatinya. Namun ia kembali menguatkan diri. "Tidak apa-apa, semua juga pasti pernah mulai dari bawah," bisiknya dalam hati, mencoba tersenyum walau terasa berat. Belum lama ia berjalan, suara bisikan mulai terdengar di sekitarnya. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat hatinya sedikit terguncang. "Itu OB baru lah." Iya, kelihatannya anak kampung. "Lihat sepatunya deh." Duh, Ardi mendengar semuanya. Setiap kata seperti menusuk pelan, tapi ia memilih diam. Ia hanya menunduk sedikit, berpura-pura sibuk mengatur alat pel di tangannya. Di dalam hatinya, ia berusaha tegak. Tidak apa-apa, mereka belum kenalku. Tiba-tiba, seorang wanita muda menghampirinya. "Kamu anak baru?" tanyanya. Iya Mbak, saya Ardi, jawabnya sopan. Wanita itu tersenyum tipis, namun tak lama kemudian pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Senyum itu terasa setengah hati, dan Ardi bisa merasakannya. Untuk sesaat, ia merasa sangat kecil di tempat sebesar itu. Tapi ia kembali mengangkat kepalanya, mencoba berdiri lebih tegak. Tiba-tiba, suasana kantor yang tadi ramai mendadak berubah drastis. Suara langkah kaki berhenti, percakapan terputus, bahkan suara keyboard pun seolah melambat. Semua mata tertuju ke arah pintu utama. Seorang wanita masuk dengan langkah tegas dan penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan elegan. Rambutnya tertata sempurna dan wajahnya memancarkan ketegasan yang membuat siapapun segan. Dialah CEO perusahaan itu. "Selamat pagi, Bu," sapa beberapa karyawan hampir bersamaan. Wanita itu hanya mengangguk singkat tanpa senyum. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus siapapun yang ia lihat. Ardi yang belum memahami situasi hanya berdiri diam, sedikit bingung. "Siapa dia?"
bisik seorang karyawan di dekatnya. Itu CEO, hati-hati kalau kerja. Jawab yang lain pelan. Jantung Ardi kembali berdebar. Ia menelan ludah, merasa sedikit gugup. CEO? Gumamnya dalam hati. Ia tak menyangka hari pertamanya akan langsung bertemu dengan orang paling berkuasa di tempat itu. Ardi mencoba kembali fokus pada tugasnya. Ia berjalan perlahan sambil membawa ember dan alat pel, berusaha tidak mengganggu siapapun. Namun, karena masih belum terbiasa dengan tata letak ruangan, langkahnya sedikit ragu-ragu. Pelan saja, jangan sampai salah. Bisiknya pada diri sendiri. Di saat yang bersamaan, CEO itu sedang berjalan cepat melewati area tersebut, diikuti beberapa staf penting di belakangnya. Tanpa sengaja, Ardi berbelok terlalu cepat. Ember di tangannya sedikit oleng, dan... bruk! Beberapa dokumen di atas meja tersenggol dan jatuh berserakan ke lantai. Suasana kembali hening. Ardi langsung panik. Maaf, saya tidak sengaja. Ucapnya buru-buru sambil berjongkok memunguti kertas-kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Ia belum sempat mengangkat semua dokumen itu ketika sebuah suara dingin dan tajam terdengar dari atasnya. Baru hari pertama, sudah berani membuat kekacauan? Ardi perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat itulah ia tahu, masalah besar baru saja dimulai. Suara itu terdengar dingin, tajam, dan menusuk hingga ke dalam dada. Ardi membeku di tempatnya. Tangannya masih memegang lembaran kertas yang berjatuhan. Ia perlahan berdiri, menunduk dalam-dalam tanpa berani menatap. Maaf Bu, saya tidak sengaja. Ucapnya lirih, suaranya nyaris bergetar. CEO itu melangkah mendekat. Sepatu haknya berbunyi tegas di lantai. Tidak sengaja, ulangnya dengan nada sinis. Di sini tidak ada kata tidak sengaja. Semua harus sempurna. Ardi menggenggam kertas itu lebih erat. Saya akan bereskan sekarang, Bu. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, CEO itu langsung memotong ucapannya. Kamu pikir permintaan maaf bisa memperbaiki semuanya? Suasana semakin tegang. Semua mata kini tertuju pada mereka berdua. Beberapa karyawan mulai berbisik pelan, namun tak ada satupun yang berani mendekat. Waduh, CEO lagi marah. Kasihan anak baru itu. Ardi bisa merasakan puluhan pasang mata mengawasinya. Wajahnya memanas, bukan karena marah, tapi karena malu yang menyesakan. Nama kamu siapa? Tanya CEO dengan nada dingin. Ardi, Bu. Ardi? CEO tersenyum tipis, tapi senyum itu sama sekali tidak hangat. Baru hari pertama, sudah bikin perusahaan rugi waktu. Kamu tahu dokumen ini penting. Ardi terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Saya tidak tahu, Bu, tapi saya akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? CEO mendengus kecil. Dengan apa? Dengan pel itu? Beberapa orang menunduk. Ada yang menahan napas. Ucapan itu terasa seperti tamparan. Ardi menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang, meski hatinya terasa diremas. Saya memang hanya OB, Bu, tapi saya akan bekerja sebaik mungkin. Ucapnya dengan suara rendah, namun tulus. Kalimat itu justru membuat CEO semakin tersinggung. Hanya OB, katanya tajam. Kalau tahu posisi, seharusnya kamu lebih hati-hati, bukan malah ceroboh seperti ini. Ardi menunduk lebih dalam. Maaf, Bu. Sesaat suasana menjadi sangat hening. Bahkan suara AC pun terasa lebih jelas terdengar. Namun di balik ketenangannya, ada sesuatu dalam diri Ardi yang terasa berbeda. Ia tidak terlihat marah, tidak juga membela diri secara berlebihan. Seolah ia memilih untuk menahan semuanya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, bok! Sebuah tendangan keras mendarat tepat di bagian tubuh Ardi. Tubuhnya terdorong ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Ember yang ia pegang terjatuh. Airnya tumpah membasahi lantai yang tadi bersih. Semua orang terkejut. Yah Tuhan,
bisik seseorang. Serius ditendang. Ardi terdiam. Ia tidak berteriak, tidak melawan. Hanya napasnya yang terdengar sedikit berat. Tangannya perlahan mengepal, namun ia segera mengendurkannya kembali. CEO itu berdiri tegak. Wajahnya masih dipenuhi amarah. "Jangan sampai saya lihat kamu buat kesalahan lagi," bentaknya. Waktu seolah berhenti. Tidak ada yang berani bergerak. Dengan perlahan, Ardi mencoba berdiri tegak kembali. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tenang. Ia menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. "Baik, Bu, saya mengerti." Tidak ada nada dendam dalam suaranya. Tidak ada kemarahan. Justru ketenangan itu terasa aneh di tengah situasi yang memanas. Ia kemudian berjongkok, membersihkan air yang tumpah dengan gerakan pelan. Seorang karyawan di sudut ruangan berbisik. Kalau aku jadi dia, mungkin sudah marah. Yang lain menjawab, "Dia aneh ya, terlalu tenang." Ardi hanya diam. Namun dalam diamnya, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketenangan yang justru membuat suasana semakin mencekam. Dan tak ada satu pun dari mereka yang tahu bahwa dalam hitungan menit, semuanya akan berubah. Ruangan itu masih terasa membeku setelah kejadian tadi. Tak ada yang benar-benar kembali bekerja, meskipun semua berpura-pura sibuk. Mata mereka diam-diam terus mengarah ke Ardi, yang masih membersihkan lantai dengan gerakan pelan dan rapi. Di sudut ruangan, dua karyawan berbisik pelan. "Dia nggak marah sama sekali." "Iya, padahal ditendang kayak gitu." Sementara itu, CEO berdiri dengan tangan bersilang, mencoba kembali terlihat tenang, meski napasnya masih sedikit berat. Ia melirik sekilas ke arah Ardi, lalu memalingkan wajah seolah tak terjadi apa-apa. Namun, entah kenapa, ketenangan Ardi justru membuat suasana semakin tidak nyaman. Ardi akhirnya berdiri setelah selesai membersihkan lantai. Ia mengangkat embernya, lalu berkata pelan, "Permisi, saya lanjut ke ruangan lain, Nu." CEO tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat dagunya sedikit, tanda bahwa Ardi boleh pergi. Namun, sebelum Ardi sempat melangkah jauh, tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu utama. Suara langkah cepat, tegas, berbeda dari yang lain. Pak, silahkan." Semua kepala langsung menoleh. Suasana yang tadinya tegang, kini berubah menjadi penuh tanda tanya. Pintu utama terbuka lebar. Seorang pria paruh baya dengan jas mahal masuk dengan langkah pasti. Wajahnya serius, matanya menyapu seluruh ruangan dengan cepat, seolah sedang mencari seseorang. Semua karyawan langsung berdiri refleks. Itu komisaris, bisik seseorang dengan suara gemetar. CEO pun tampak sedikit terkejut. Ia segera merapikan posisinya dan berjalan mendekat. "Selamat pagi, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya mencoba terdengar tenang. Namun pria itu tidak langsung menjawab. Tatapannya masih terus berkeliling, sampai akhirnya berhenti pada satu sosok. "Ardi!" Suara itu tegas, jelas, dan membuat seluruh ruangan langsung sunyi. Ardi yang tadi hendak pergi, berhenti di tempatnya. Ia perlahan menoleh. "Iya, Pak." Jawabnya singkat. Semua orang langsung saling pandang. CEO mengernyit bingung. Dia kenal OP itu. Bisiknya pelan. Pria itu langsung berjalan cepat menghampiri Ardi, lalu sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Ia sedikit menunduk dengan hormat. "Maaf, Pak, saya terlambat datang," ucapnya dengan nada penuh penghormatan. Seisi ruangan seperti kehilangan suara. Beberapa karyawan bahkan sampai menutup mulut karena kaget. CEO membeku di tempatnya. "Pak, maksud Anda apa ini?" Suaranya mulai goyah. Pria itu menoleh, menatap CEO dengan ekspresi serius. "Anda belum tahu," katanya pelan. Beliau adalah orang yang diminta langsung oleh pemilik perusahaan untuk mengevaluasi seluruh sistem di sini. CEO langsung pucat. "Apa? Tidak mungkin." Ardi menarik nafas perlahan,
lalu menatap semua orang dengan wajah yang sama tenangnya seperti tadi. Saya hanya ingin melihat bagaimana sebenarnya tempat ini berjalan, ucapnya pelan. Dan dalam sekejap, semua yang terjadi beberapa menit lalu berubah menjadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi sebagian orang. Wajah CEO itu benar-benar kehilangan warna. Tangannya yang tadi terlihat tegas, kini sedikit gemetar. Ia menatap Ardi dengan tatapan tak percaya, seolah mencoba memastikan bahwa semua ini bukan mimpi buruk. Jadi, selama ini? Suaranya tercekat. Ardi hanya berdiri tenang, menatapnya tanpa amarah. Saya datang bukan untuk diperlakukan istimewa, Bu, ucapnya pelan. Saya hanya ingin melihat bagaimana seseorang diperlakukan saat tidak punya apa-apa. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam hati. Tidak keras, tapi menghancurkan perlahan. CEO itu ngundur satu langkah. Ingatan tentang kejadian beberapa menit lalu kembali berputar di kepalanya. Tatapan merendahkan, kata-kata tajam, hingga tendangan yang ia berikan tanpa berpikir panjang. Saya tidak tahu, katanya lirih, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Beberapa karyawan mulai menunduk, merasa ikut bersalah karena hanya dia menyaksikan. Kenapa saya tidak menahan diri? Gumam CEO itu dengan mata mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak ia memimpin perusahaan itu, ia terlihat benar-benar rapuh. Dengan langkah pelan, CEO itu mendekati Ardi. Tidak lagi dengan kesombongan, tapi dengan rasa takut dan penyesalan yang begitu jelas. Saya minta maaf, ucapnya. Suaranya bergetar. Semua orang terdiam. Permintaan maaf itu terdengar tulus, tapi juga penuh beban. Ardi menatapnya sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Permintaan maaf itu penting, Bu. Tapi yang lebih penting adalah perubahan." CEO itu menunduk dalam. "Saya bersalah. Saya benar-benar bersalah." Air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena jabatan, bukan karena takut kehilangan posisi, tapi karena ia sadar ia telah memperlakukan seseorang dengan sangat tidak manusiawi. Ardi menarik napas panjang, lalu memandang seluruh ruangan. Perusahaan yang besar bukan hanya dilihat dari angka atau gedungnya, katanya tenang. Tapi dari bagaimana orang-orang di dalamnya saling menghargai. Ia menatap satu persatu karyawan yang berdiri diam. Kalau rasa hormat hanya diberikan pada jabatan, maka tempat ini tidak akan pernah benar-benar kuat. Suasana menjadi sangat sunyi. Kata-kata itu terasa sederhana, tapi menghantam dalam. CEO itu mengangkat wajahnya perlahan. "Saya akan berubah, saya janji," ucapnya dengan penuh penyesalan. Hari itu menjadi titik balik bagi semua orang di kantor itu. Tidak ada yang akan melupakan bagaimana seorang pria sederhana dengan seragam OB dan sepatu usang justru menjadi cermin bagi mereka semua. Ardi tersenyum tipis, lalu berbalik melangkah perlahan. Sebelum pergi, ia sempat berkata, "Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang terlihat, karena seringkali yang paling sederhana justru yang paling berharga." CEO itu hanya bisa berdiri diam. Air matanya masih jatuh tanpa bisa ia tahan. Dan sejak hari itu, ia belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan oleh jabatan atau kekuasaan, bahwa menghargai manusia adalah hal paling penting dalam kehidupan. Kadang kita terlalu cepat menilai seseorang dari penampilannya, merasa lebih tinggi hanya karena jabatan, harta, atau kedudukan. Padahal, satu sikap merendahkan bisa menjadi penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dan satu kebaikan kecil bisa mengubah segalanya. Sekarang, aku ingin tanya ke kamu. Kalau kamu berada di posisi CEO itu, apa yang akan kamu lakukan? Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lain ya. Like jika cerita ini menyentuh hatimu. Share ke orang terdekatku. Dan tulis jawabanmu di kolom komentar.